Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sidang jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Perjalanan hidup manusia tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Kadang onak duri, kadang ada kerikil yang tajam. Bahkan kadang ada ombak yang ganas menghantam sehingga membuat banyak air mata tertumpah karena beratnya beban hidup. Namun di minggu Prapaskah keempat ini, firman Tuhan menuntun kita untuk harus bersabar dengan mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus dan tetap teguh seperti tema kita saat ini, teguh seperti gunung batu. Sidang kekasih Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian segala kemuliaan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari semua orang kudus. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 31 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-19. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidahlah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar
banyak orang berbisik-bisik. Ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku. Dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Tuhan, janganlah membiarkan aku mendapat malu. Sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu. Dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Biarlah bibir dusta menjadi keluh. Yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan. Amin. Kita sambut dari pujian O Puang Paranukan. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-30 dan ayatnya yang ke-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kasih paling agung. Kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, kerap kita selalu melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti hati sesama kita, khususnya kita menyakiti hati Tuhan. Saat ini kita diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Mari kita mengakui setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang berdosa.
Kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami, ketika penderitaan, kesulitan, kekecewaan datang menghadang, kami sering tidak setia kepadamu, bahkan meragukan kuasa-Mu. Tuhan, ampunilah kami yang berdosa ini. Mampirlah dengar doaku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali bagi kita semua dari Roma 4 ayatnya yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Amin. Tiba saatnya untuk kita menyatakan buah-buah iman kita melalui pundi persembahan. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian. Apakah yang kau lakukan? Marilah kita mendoakan persembahan kita. Puji syukur ya Tuhan, kami datang panjatkan di hadirat-Mu. Oleh karena pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami semua di dalam kehidupan kami. Lewat ibadah pada saat ini ya Tuhan, kami akan menyatakan buah-buah iman kami, di mana kami merasakan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, berkat-Mu telah berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Lewat persembahan pada saat ini ya Tuhan, kami mempersembahkan berkat-Mu untuk kelebaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh dipakai di dalam melanjutkan segala rencana-rencana di dalam jemaat ini ya Tuhan. Tuhan Bapa dalam surga, berkati yang masih ada pada kami ya Tuhan. Ajarlah kami untuk berlakukan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh pakai di dalam
memuji dan memuliakan nama Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, ampunkanlah dosa kami ya Tuhan. Inilah kami yang datang berdoa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan pujian, pakailah waktu anugerah Tuhan-Mu. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita persiapkan pembacaan kita. Yang pertama dari kitab Yesaya, pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-11. Bacaan yang kedua dari kitab Filipi, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Dan bacaan yang ketiga dari kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu, Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk tuntunan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Kami boleh melalui seminggu yang telah berlalu. Kami boleh menjalankan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami dan juga pelayanan kami masing-masing dengan baik. Dan saat ini ya Allah, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati kami semua. Kuasailah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk boleh mengerti, memahami firman-Mu dengan baik, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Allah, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Ketaatan hamba Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepada aku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Siapakah di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya?
Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Sesungguhnya kamu semua yang menyalakan api dan yang memasang panah-panah api, masuklah ke dalam menyala apimu dan ke tengah-tengah panah-panah api yang telah kamu pasang. Oleh tangankulah hal itu akan terjadi atasmu. Kamu akan terbaring di tempat siksaan. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan hendaklah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap keseteruan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berlutut-lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Injil Lukas pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-23. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi
celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Amin. Sabda Tuhan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dalam keseluruhan pembacaan kita dan yang menjadi bahan utama kita dari pembacaan kita yang pertama dari kitab Yesaya 50 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang ke-11, kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu sorotan tema, teguh seperti gunung batu. Teguh seperti gunung batu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai manusia biasa, pastinya kita pernah mengalami situasi hidup seperti yang dituliskan Nabi Yesaya dalam pembacaan utama kita saat ini, bahwa terkadang di dalam kehidupan kita akan ada tekanan-tekanan dalam hidup yang akan kita rasakan dari sekitar kita yang akan menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Dan jika tidak terkontrol, maka hal inilah yang dapat mengakibatkan sebuah kemarahan, sakit hati, dengki, caci maki, dan juga dendam yang kita rasakan. Nas pembacaan kita pada saat ini adalah bahagian dari nubuatan Mesias yang akan datang untuk menyelamatkan umat Israel. Bahwa nubuatan ini disampaikan ketika umat Israel hidup pada masa-masa pembuangan. Bahwa nubuatan ini disampaikan ketika umat Israel hidup di masa-masa pembuangan, dan dalam nas ini diberitakan bagaimana hamba Tuhan itu tetap dapat mengontrol kehidupannya, yang walaupun hidup di dalam tekanan yang berat, dia harus dan tetap memiliki lidah seorang murid dan mendengar sebagai seorang murid, sehingga ketaatannya sebagai murid di tengah-tengah tekanan yang berat membuat dia dilayakkan menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Seorang nabi seperti Yesaya dalam pembacaan utama kita harus memenuhi syarat bagi pekerjaan yang untuknya dipanggil sebagai utusan Tuhan, untuk menjadi abdi Allah yang akan diberi. Hal yang pertama adalah lidah seorang murid.
atau lidah seorang yang terpelajar. Agar ia tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari, memberikan pengajaran supaya dengan perkataan ia dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Pelajaran yang terbaik bagi seorang hamba Tuhan ialah ia tahu bagaimana menghibur hati nurani yang gundah dan berkata-kata dengan cara bagaimana ia dapat menghibur seseorang, bagaimana menghubungkan persoalan dengan tepat dan jelas pada orang-orang yang mengalami persoalan hidup, dan kemampuan untuk melakukan hal tersebut itu semata-mata pemberian atau karunia Allah di dalam hidup mereka. Lalu hal yang kedua, telinga seorang murid, yaitu untuk menerima pengajaran. Para nabi akan memerlukan telinga seorang murid sama seperti mereka memerlukan lidah seorang murid. Sebab mereka harus menyampaikan apa yang diajarkan dan disampaikan kepada mereka langsung dari mulut Allah dengan tekun dan penuh perhatian. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengar saja itu tidaklah cukup. Kita juga harus mendengar seperti seorang murid, mendengar dan juga memahami, mendengar dan juga mengingat, mendengar seperti seorang yang ingin belajar melalui apa yang ia dengar. Lalu hal yang ketiga, seorang yang menderita dengan sabar. Bapak Ibu Saudara-saudari, pekerjaan seorang nabi adalah pekerjaan yang sukar untuk dikerjakan dan juga sering menerima perlakuan yang keras untuk dijalani. Dan di sini ia memberitahu kita betapa dengan keteguhan yang tidak kenal gentar atau seperti teguh seperti gunung batu, ia melalui pekerjaannya dengan baik. Tidak diragukan lagi dalam pembacaan kita bahwa Nabi Yesaya, dia terus melanjutkan pekerjaannya dengan gigih, dengan tangguh, dan dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh untuk Allah di dalam kehidupannya. Lalu hal yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudari, besarnya kesulitan dan kekecewaan yang akan ia alami. Sebagai seorang hamba, sudah melihat besarnya kesulitan dan kekecewaan yang akan ia alami. Ia harus bersusah payah dan selalu siap sedia seperti seorang hamba, termasuk juga harus mengosongkan dirinya. Kita bisa melihat dalam pembacaan kita yang kedua dari Filipi 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11, bagaimana Yesus dia merendahkan dirinya. Kristus tidak hanya mengambil rupa dan keadaan sebagai seorang manusia, tetapi juga dia sebagai seorang hamba, yaitu manusia yang hina. Kristus bukan hanya Allah yang sudah dipilih oleh Allah secara langsung, melainkan juga datang untuk melayani manusia dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani di dalam keadaan hina dan juga rendah. Dan orang yang lainnya, mereka akan menyangka bahwa jika Tuhan Yesus menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seorang atau manusia sebagai pangeran dan tampil di dalam kemegahannya. Namun justru sebaliknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana dan turut mengerjakan pekerjaan ayahnya sebagai seorang tukang kayu. Dan seluruh hidupnya
adalah hidup yang sangat rendah, hina, dan juga miskin. Seorang yang penuh dengan kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, tidak tampil dengan kebanggaan lahiriah atau memiliki tanda yang membedakannya dengan orang lain. Tetapi inilah keadaan rendah dari hidupnya, dan puncak tahapan yang paling rendah dalam kehinaannya adalah kematian di atas kayu salib. Dia taat sampai mati, bahkan sampai dia mati di atas kayu salib. Itulah puncak tahapan yang paling rendah yang dialami oleh Yesus Kristus. Dan sebagai umat yang percaya, kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita umat yang percaya kepada Yesus, patutlah kita mensyukuri setiap pertolongan dan penyelamatan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita dari kuasa maut, bahwa karena penderitaan kitalah Tuhan Yesus harus menanggung semua penderitaan kita, sehingga bagaimana juga kita diteguhkan berbuat dalam kehidupan kita, menerapkan hidup sebagai seorang hamba Tuhan yang setia menjalani setiap firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita memiliki lidah dan pendengaran seperti seorang murid. Kita tetap setia dan taat mendengarkan semua tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari firman Tuhan saat ini hendak mengajar kita semua bahwa sebagai hamba Tuhan kita perlu belajar melatih diri kita untuk mendengar dan berbicara atas dasar kebenaran firman Tuhan, dan teladan Yesus Kristus dan kesaksian para nabi menjadi semangat para hamba-hamba Tuhan di masa-masa sekarang, bahwa Allah sanggup menopangnya dalam melayani dan menguatkan ketika ia harus menghadapi tantangan dan juga penderitaan karena Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita sebagai anak-anak Allah harus senantiasa meneladani sikap dan sifat Kristus, dan kita semua boleh menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita semua. Terpujilah Tuhan dan firman-Nya. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan saat ini. Firman-Mu ya Allah, yang terus mengingatkan kami, yang terus mengajar kami, bahwa kami harus selalu belajar untuk melatih diri, untuk mendengar dan berbicara atas dasar kebenaran firman Tuhan. Engkau ya Allah telah menjadi teladan bagi kami, teladan Yesus Kristus, dan kesaksian para nabi menjadi semangat bagi kami semua, para jemaat Tuhan dan juga para hamba-hamba Tuhan di masa kini, bahwa Engkau Allah yang sanggup menopang kami, Engkau yang terus menguatkan kami ketika kami menghadapi setiap tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Untuk itu ya Allah, terus kuatkan kami, terus mampukan kami, supaya dalam hidup ini kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami semua. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa.
Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan telah perkenankan bagi kami semua untuk boleh beribadah kepadamu. Walaupun jemaat Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing, tetapi itu tidak menjadi penghalang bagi mereka semua untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan bersama-sama. Tuhan kiranya kuatkan kami, Tuhan kiranya memampukan kami. Biarlah firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami semua, meneguhkan iman, percaya kami semua, dan mampukanlah kami Allah, supaya dalam hidup ini kami boleh senantiasa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami semua. Bapa di sorga, kami datang berdoa kepadamu ya Allah, membawa kehidupan jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi harapan dan kerinduan mereka. Kami berdoa ya Allah, bagi jemaat Tuhan yang sakit di dalam kelemahan tubuh, siapapun yang mereka ya Tuhan, baik yang mereka dirawat di rumah mereka maupun yang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau menguatkan mereka, Engkau memulihkan mereka. Biarlah ya Tuhan, setiap pengobatan yang mereka jalani saat ini, biarlah dari kesemuanya itu Tuhan boleh mendatangkan kesembuhan yang sempurna bagi jemaat Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang boleh menikmati sukacita atas pertambahan usia kelahiran dan juga usia pernikahan di sepanjang seminggu ke depan ini. Tuhan menyatakan sukacita yang mereka boleh nikmati, dan ingatkanlah mereka ya Tuhan untuk senantiasa datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa setiap berkat dan pertolongan Tuhan itu semata-mata Tuhan boleh nyatakan di dalam kehidupan mereka semua. Kami berdoa ya Allah bagi kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, pengurus OIG, penatua, diaken, koster, tata usaha, pengerja kebun, dan bagi siapapun ya Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan kiranya memberkati mereka semua, memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dari Tuhan, supaya setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi mereka semua, mereka boleh mengangkatnya dengan penuh sukacita. Berkati ya Tuhan setiap pelayanan kami sepanjang seminggu ke depan ini, kebaktian rumah tangga, kebaktian di masing-masing OIG. Tuhan memberkati para keluarga yang akan mendapat pelayanan, dan juga bagi pelayan-pelayan Tuhan yang akan mengangkat pelayanan. Tuhan persiapkan diri kami masing-masing, supaya dalam pelayanan ini nama Tuhanlah yang senantiasa kami puji dan kami muliakan. Bapa di sorga, kami terus berdoa ya Allah, di dalam kehidupan kami ini di tengah-tengah pandemi yang masih kami rasakan dan kami gumuli hingga pada saat ini. Kami percaya ya Allah, Engkau Allah yang sanggup memulihkan dunia ini di waktu yang Tuhan telah tentukan. Kami berdoa ya Allah bagi kehidupan jemaat Tuhan, bagi kaum bapak, kaum ibu, pemuda-pemudi, dan juga bagi anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya memberkati kehidupan kami semua. Engkau yang akan terus menjaga, memelihara kehidupan kami, dan biarlah dalam kehidupan kami ini kami senantiasa selalu datang bersyukur hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan ini kami tetap serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tetap berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok. Tuhan kiranya memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, boleh memimpin kami dengan rakyatnya dengan penuh arif, sehingga kami rakyatnya boleh menikmati damai sejahtera. Kami boleh merasa aman, tentram di dalam menjalani kehidupan kami bersama-sama. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu
Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya 50 ayatnya yang ke-7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Amin. Di badai topan dunia. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, tetaplah teguh meski hidupmu penuh tantangan dan penderitaan. Mari kita arahkan hati dan kehidupan kita kepada Tuhan, kita memohon berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita sambut dengan nyanyian syukur karya terbesar. Hanya ku
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat beribadah dan mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan kepada kita beribadah bersama-sama. Marilah kita kembali dengan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.